Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Rizkiah, NIM 002 dari kelas kajian sosial iklan A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan hasil analisis saya mengenai teori representasi Stuart Hall dengan studi kasus pada iklan Bukalapak Nego Cincai, di mana fokus dari pembahasan kali ini yaitu mengenai representasi etnis Tionghoa yang ditampilkan di iklan tersebut. Nah, metodologi yang saya gunakan untuk analisis kali ini yaitu metodologi kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Nah, sebagai awalan saya akan membahas sekilas terlebih dahulu mengenai teori representasi Stuart Hall ini. Jadi, representasi itu merupakan bagian penting dari proses bagaimana makna diproduksi dan dipertukarkan antara anggota di dalam suatu budaya, di mana kita dari representasi ini dapat belajar memahami lingkungan kita satu sama lain. Menurut Stuart Hall, representasi ini memiliki dua proses. Yang pertama, representasi mental, yaitu di mana konsep tentang sesuatu yang ada di kepala kita masing-masing yang sifatnya masih abstrak. Nah, yang kedua, representasi bahasa. Representasi bahasa ini yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak yang tadi ada di dalam kepala kita ini kan harus diterjemahkan dalam bahasa yang lazim. Nah, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda-tanda atau simbol-simbol tertentu sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Sehingga Stuart Hall juga menyebutkan bahwa representasi ini memiliki dua konsep, yaitu tentang konsep pikiran dan konsep bahasa. Representasi menghubungkan makna dan bahasa dengan budaya yang ada. Nah, penggunaan bahasa ini adalah alat untuk menyampaikan suatu makna. Sehingga dapat kita sederhanakan bahwa representasi adalah cara untuk memaknai sesuatu. Iklan Bukalapak Nego Cincai merupakan salah satu iklan yang dihadirkan Bukalapak pada tahun 2017. Saat itu, marketplace Bukalapak menjadi salah satu marketplace yang cukup dikenal di kalangan masyarakat dan semakin populer semenjak iklan-iklan yang ditampilkan oleh Bukalapak ini menarik banyak perhatian halayak. Salah satunya iklan yang paling tertanam di benak adalah iklan Bukalapak Nego Cincai edisi Imlek. Nah, iklan Bukalapak Nego Cincai ini merupakan salah satu rangkaian kampanye tematik Bukalapak dalam menyambut Hari Raya Imlek, sekaligus memperkenalkan fitur nego harga di platform Bukalapak. Nah, kalau teman-teman lupa, mungkin ini bisa mengingatkan kalian mengenai iklan Bukalapak Nego Cincai. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Nah, dalam iklan TVC-nya, Bukalapak menghadirkan sosok Ibu Linda dan suasana Imlek yang ceria sembari menyanyikan lagu dan memainkan alat hitung bernama sempoa. Nah, melalui iklan Nego Cincai ini, Bukalapak tampil dengan membawa suasana etnis Tionghoa ke dalam tema utamanya. Dengan fitur nego harga, Bukalapak mencoba membawa sisi humanis dan pengalaman tawar-menawar layaknya di pasar tradisional ke dalam platform digital, yang mana sebelumnya seperti yang kita tahu, kalau kita belanja online itu sepertinya tidak bisa untuk melakukan tawar-menawar. Tapi Bukalapak ini melakukan terobosan agar pelanggan bisa
berbelanja dengan nyaman dengan harga yang bisa mereka tawar dengan pedagang yang ada di Bukalapak itu. Lalu bagaimana representasi etnis Tionghoa dalam iklan Bukalapak Nego Cincai? Nah, setelah menonton iklannya dan mencoba menganalisis dari apa yang sudah saya tonton, saya menyimpulkan 4 poin. Yang pertama, mengenai representasi stereotip dari etnis Tionghoa itu sendiri. Seperti yang kita tahu, salah satu stereotip yang agaknya paling melekat dengan etnis Tionghoa adalah keterampilan mereka yang menonjol dalam bidang perekonomian, khususnya keahlian dalam tawar-menawar harga. Nah, hal ini sesuai dengan pesan iklan yang dibawa oleh Bukalapak itu sendiri, di mana Bukalapak ini kan iklannya itu memberikan informasi mengenai ketersediaan fitur nego harga terhadap produk-produk yang ada di platform Bukalapak. Yang kedua, yaitu mengenai latar tempat yang digunakan di dalam iklan. Nah, latar yang digunakan dalam iklan Bukalapak Nego Cincai adalah rumah tradisional Chinese dengan dominasi warna merah yang memang identik biasa kita lihat ketika hari raya Imlek itu tiba. Nah, yang ketiga yaitu mengenai lagu dan dialek yang digunakan di dalam iklan. Nah, ketika kita melihat atau menonton iklan Bukalapak Nego Cincai ini, audio yang pertama kali terdengar adalah alat musik tradisional Chinese. Nah, dan dialek yang digunakan oleh Bu Linda, pemeran dari iklan Bukalapak Nego Cincai ini, juga merupakan dialek yang memang khas atau digunakan oleh orang-orang Tionghoa itu sendiri. Dan yang keempat yaitu mengenai penggunaan pakaian yang dikenakan oleh Ibu Linda sepanjang iklan itu adalah pakaian adat etnis Cina yang bernama Cheongsam. Dari seluruh rangkaian proses analisis saya terkait dengan representasi dalam iklan Bukalapak Nego Cincai ini, bahwa kembali lagi pada penjabaran Stuart Hall bahwa representasi adalah menghubungkan makna dan bahasa dengan budaya yang ada. Nah, dimana konsep abstrak yang tadinya hanya ada di kepala kita diterjemahkan dalam bahasa yang lazim, sehingga dapat menghubungkan konsep dan ide yang kita punya tentang sesuatu dengan tanda atau simbol-simbol tertentu. Nah, menurut saya Bukalapak dalam iklan Nego Cincai ini berhasil merepresentasikan etnis Tionghoa dengan cukup baik. Penggunaan sosok Bu Linda sebagai representasi dari orang Tionghoa itu sendiri dari segi fisiknya, lalu penerapan stereotip orang-orang Tionghoa yang pandai dalam tawar-menawar disesuaikan dengan pesan iklan tentang fitur nego harga, lalu pemakaian latar serta atribut-atribut yang khas dengan kehidupan di dalam budaya etnis Tionghoa itu sendiri. Sehingga ketika kita menonton iklannya, kita akan langsung tahu bahwa Bukalapak ini memang menghadirkan nuansa etnis Tionghoa ke dalam iklannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.